Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah berhala di hati. Berhala di hati. Yeskiyel pasal 14 ayat yang ketiga. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Saudara, mungkin kita berdoa setiap hari, kita minta petunjuk Tuhan setiap hari. Bukankah itu hal yang baik? Yes, itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi hari ini, kali ini, perenungan kita akan masuk ke dalam sebuah kedalaman, yaitu ranah hati yang terdalam. Deep inside our heart. Nah saudara, selama ada berhala di hati, berhala akan menjadi batu sandungan untuk kita. Jadi sekalipun hati kita mencari Tuhan, saudara, hati mencari Tuhan ini luar biasa. Tapi kalau sampai ada berhala di hati, Tuhan balik tanya loh sama kita. Gak salah kamu nanya petunjukku. Ngerti saudara ayat ini ya? Kita mungkin bilang, Tuhan tolong, nyatakan petunjukmu, nyatakan jalanmu. Aku mau ikut jalanmu, tapi di dalam banyak berhala. Tuhan bilang gini, gak salah. Beresin dulu tuh berhalanya. Jangan nanya dulu jalan Tuhan. Bagaimana kamu nanya jalan Tuhan, tapi kamu satu sisi kamu menyimpan berhala, kamu hidup dengan berhala, tapi pengen hidup ikut Tuhan. Ini gak bisa. Pak Firman bilang gak mungkin kita menyembah dua Tuhan. Kita harus memilih, mau menyembah Tuhan yang mana. Saudara, hati manusia itu telanjang di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Kita bisa sembunyikan dari orang lain gak akan tahu saudara ya. Tapi Tuhan terbuka semua saudara, gak bisa. Raut muka kita bisa ubah. Gak suka nih, tapi kita senyum. Gak apa-apa. Iya, dan di dalam hati awas lu ya, gua habisin. Tapi muka gini. Awas lu ya, gua habisin. Muka senyum. Manusia bisa merubah raut mukanya. Tetapi hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Tutur kata, gaya bicara, kita bisa ubah. Hati kita di hadapan Tuhan telanjang. Nah saudara, mari kita cek hari-hari ini. Apakah masih ada berhala di dalam hati? Nah saudara, apa sih definisi berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, atau bahkan setara dengan Tuhan, sehingga sulit rasanya untuk melepaskan itu untuk Tuhan. Kalau sakit hatimu tidak mau engkau lepaskan dengan alasan apapun, berarti mungkin itu lebih penting dari Tuhan ya. Itu sudah jadi berhala. Hal apapun saudara, mau benda, kecintaan kita sama manusia, kekaguman kita sama tokoh-tokoh tertentu, idol-idol tertentu, membuat kita bahkan mencondongkan hati kita lebih kepada idol-idol itu daripada kepada Tuhan. Kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan saat teduh, kita tinggalkan jam doa hanya untuk idol-idol apapun itu dalam kehidupan kita. Atau mungkin hobi kita. Hobi kita bisa menjadi berhala saudara. Saat hobi lebih utama daripada Tuhan, saat hal-hal itu dijadikan lebih utama daripada Tuhan, itu menjadi berhala. Hal yang kita sulit lepaskan waktu Tuhan minta. Mungkin itu belum jadi berhala, tapi akan jadi berhala. Dan akhirnya kita lepaskan juga sih memang. Tapi kalau sampai gak mau kita lepaskan, udah jadi berhala. Tapi kalau pada akhirnya kita lepaskan, itu mungkin hampir atau pernah jadi berhala. Tapi pada akhirnya kita memilih Tuhan. Saya berdoa, setiap kita yang mendengar ini, kita memilih Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari hobi, lebih dari kecintaan kita kepada benda-benda tertentu, lebih daripada kecintaan kita terhadap seseorang, bahkan mungkin pasangan kita. Pasangan kita bisa jadi berhala saudara. Jangan sampai gara-gara pasangan kita lepaskan Tuhan. Dengar ini. Kalau ada di antara saudara yang punya
pacar, dan kau tahu Tuhan tidak mau kau dengan orang yang tidak seiman, dengan alasan apapun engkau berkata, kalau engkau gak mau lepaskan itu buat Tuhan, mohon maaf, kau sudah menjadikan orang itu berhala di dalam hatimu. Percuma engkau minta petunjuk Tuhan. Tuhan tanya balik, gak salah minta petunjuk Tuhan, tapi di hati kita simpan yang bukan Tuhan. Yuk kita beres-beres. Hati harus beres. Hati gak beres gak mungkin kita bisa ngalamin Tuhan. Bereskan hati kita, condongkan hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Bukan pada pekerjaan, bukan kepada jabatan, bukan kepada ego, bukan kepada yang lain. Condongkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur kami, mengingatkan kami kembali. Jangan sampai kami ada berhala yang tanpa kami sadari itu sudah menguasai hidup pikiran kami. Kami mau lebih mencondongkan Engkau, Tuhan. Hati kami hanya kepadamu, Tuhan. Kami gak mau menjunjung berhala-berhala di dalam hati kami. Kami tidak mau menjadikan berhala-berhala itu menjadi batu sandungan. Justru Tuhan, kami mau mencondongkan pikiran, hati, perasaan kami hanya kepada Tuhan. Lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu. Dalam segi aspek kehidupan mereka, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan campur tangan. Dan Tuhan yang tuntun langkah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.